Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Alamsyah Adi Putra Santoso dengan NIM 202101020060 dari kelas Desain Analisis Algoritma B. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan jawaban dari soal-soal algoritma non-rekursif yang sudah ditugaskan. Langsung saja masuk ke yang pertama. Soal pertama, terdapat baris bilangan UN sama dengan 1, min 2, 3, min 4, 5, 6, min 6, dan seterusnya. Di sini untuk soal yang pertama, buatlah fungsi iteratif untuk menghitung UN. Langsung saja. Di sini sudah ada pseudocode-nya ya. Algoritma menghitung UN dengan parameter N, menghitung nilai UN berdasarkan parameter yang diinputkan. Nah, sedangkan inputnya sendiri itu adalah bilangan bulat N yang lebih besar dari 0. Dan outputnya sendiri adalah suku Pn. Nah, di sini ada algoritmanya. Untuk I, diimplementasikan min 1 sampai dengan N. Jika I dimodulus 2, jika I modulus 2 sama dengan 0, maka I diimplementasikan min N dikali min 1. Ini begitupun seterusnya dan akan dikembalikan ke I. Nah, ini untuk soal nomor 1.2 yang kedua, nomor 1 yang kedua. Tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Di sini metrik ukuran input pada algoritma tersebut adalah N. Hal ini dikarenakan jika nilai N semakin besar, maka semakin banyak pula nanti iterasi looping yang akan terjadi. Jadi metrik ukuran input pada algoritma ini adalah N. Berlanjut ke soal 1 yang ketiga. Tentukan basis operasi dari UN 1, min 2, 3, min 4, 5, dan 6. Untuk menentukan basic operasi, perlu diperhatikan operasi looping terdalamnya, sehingga pada algoritma tersebut basic operasinya itu I diimplementasikan min 1, seperti ini. Sudah kita temukan tadi dengan loopingnya. Di mana setiap terjadi iterasi, maka operasi tersebut dieksekusi sebanyak 1 kali. Soal 1.4. Jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya, eksekusi basic operasi bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Nah, banyaknya eksekusi basic operasi untuk N akan selalu sama, atau bisa dibilang iterasi yang dilakukan akan selalu sebanyak N kali, sehingga tidak diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Jadi untuk ini enggak diperlukan ketiganya. Selanjutnya untuk 1.5. Jika banyaknya eksekusi basic operasi untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, persamaan deret untuk Cn sigma 1 dengan batasan I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, di sini untuk I sama dengan 1 yang terjadi tadi untuk perulangannya. Selanjutnya soal 1.6. Cari persamaan langsung Cn. Nah, sekarang kita disuruh untuk mencari persamaan langsung dari ini persamaan langsung Cn. Di sini sudah kita temukan Cn sigma 1 dengan batasan I sama dengan 1 hingga N. Nah, ini kita langsung dimasukkan ke rumus hingga mendapatkan N-1 ditambah 1 dengan hasil N. Sehingga eksekusi basic operasi untuk input N adalah sebanyak N kali. Lanjut ke soal selanjutnya, yakni soal nomor 2. Di sini sudah ada pseudocode-nya ya, algoritma unique elemen A indeks 0 sampai dengan N-1. Di sini kita memeriksa apakah setiap elemen A itu unik. Untuk inputnya itu array A indeks 0 sampai dengan
n-1. Untuk outputnya mengembalikan true jika setiap elemen A unik dan false jika terdapat beberapa elemen yang nilainya sama. Di sini ada 3 perulangan sampai perulangan terdalamnya ya. For I diimplementasikan sebagai 0 sampai dengan n min 2. Kemudian for J diimplementasikan dengan I plus 1 sampai dengan N min 1. Ini kemudian sampai perulangan terdalamnya. If A, I sama dengan A, J, return false. Dan kembali ke true juga ini. Ini untuk estimasi running time algoritma unique element. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Kita cari dulu base case-nya CN, karena di situ dia apa yang tadi di soalnya itu ada 2 perulangan, for-nya ada 2 maksud saya. Nah, di sini kita langsung terapkan nih. Ada 2 sigma. Yang pertama itu sigma dengan batasan I sama dengan 0 hingga 0. Dan yang kedua ini sigma 1 dengan batasan J sama dengan 1 hingga 1. Lalu dilakukan operasi bilangan dan akan menghasilkan sigma 1 dengan batasan I sama dengan 0 dan hingga 0 maksud saya, dan dilakukan operasi kembali dengan hasil 1. Untuk kedua yakni worst case CN. Di sini ada 2 sigma seperti yang tadi. Yang pertama itu sigma dengan batasan I sama dengan 0 hingga n min 2. Dan sigma yang kedua ini adalah sigma 1 dengan batasan J I plus 1 sampai dengan n min 1. Nah, ini langsung kita operasikan hingga menghasilkan n min 1 dikali n per 2. Nah, ini untuk yang terakhir average case. Nah, di sini kita masuk nomor 3 yakni average case CN. Ada 2 sigma ya. Yang pertama sigma dengan batasan I sama dengan 0 n min 2. Yang kedua ini sigma 1 I dengan batasan J sama dengan I plus 1 n sampai hingga n min 1 2 per n dikali n kurangi 1 ya. Ini langsung dioperasikan hingga hasilnya ini 2 per n ini tetap ya. Sedangkan yang ini n sigma 1 I sama dengan 0 hingga n min 2. Terus n dikali ini dibalik. Ini rumusnya ya. Jadi hingga menghasilkan n min 2 dikurangi 0 plus 1 dan hasilnya adalah n min 1. Nah, ini yang kita cari untuk estimasi waktunya. Base case CN sama dengan COP dikali CN. COP sendiri itu adalah T dikali 1 sama dengan T. Untuk worst case-nya COP dikali CN. T dikali yang CN tadi, N min 1 dikali N per 2. Untuk average case-nya COP sama dengan, maksud saya COP dikali CN sama dengan COP-nya ini kan T tadi, sedangkan CN-nya di sini N-1 hingga menghasilkan N, maksud saya hingga menghasilkan T N-1. Kita masuk ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Suatu matriks 2 dimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana A, I, J, A, J, I. Di sini metrik ya, bentukan metrik nanti. Kita disuruh untuk membuat fungsi iteratif untuk mengecek kondisi tersebut. Nah, yang pertama kita akan membuat pseudocode-nya ya. Untuk algoritma metrik A, indeks 0 sampai dengan n min 1, 0 sampai dengan n-1. Nah, kita pertama mengecek nilai dari A, I, J sama dengan A, J, I. Terus inputannya itu array A 2 dimensi. Sedangkan outputnya ini bernilai true jika A, I, J sama dengan A, J, I dan nilai false jika sebaliknya. Perluannya for I
diimplementasikan sebagai 0 sampai dengan n-2. Sini juga ada bilangan for j, diimplementasikan i plus 1 sampai dengan n-1. Jika a ij sama dengan a ij, maka true, dan jika sebaliknya maka false. Tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik ukuran inputnya itu adalah n. Karena jika n semakin besar, maka semakin banyak pula iterasi looping yang akan terjadi. Lalu tentukan basic operasinya dari metrik yang tadi itu di soal yang 3. Untuk menentukan basic operasi, perlu diperhatikan operasi looping terdalamnya, sehingga algoritma tersebut basic operasinya adalah J diimplementasikan I plus 1, di mana setiap terjadi iterasi, maka operasi tersebut dieksekusi sebanyak 1 kali. Selanjutnya, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operasi bisa berbeda, apakah diperlukan analisa base case, forecast, dan effect case. Banyaknya eksekusi basic operasi bisa berbeda karena pada if A yang tadi AIJ sama dengan AJI lebih dari kondisi return, sehingga diperlukan analisa base case, forecast, dan effect case. Jadi perlu 3 analisa tersebut. Selanjutnya untuk soal 3.5. Di sini jika banyaknya eksekusi basic operasi untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, persamaan deret untuk Cn. Nah, di sini kan kita di soal sebelumnya kita harus karena di soal sebelumnya kita perlu analisa yang 3, kita lakukan analisa tersebut, di mana di base case-nya sigma dengan batasan i sama dengan 0 hingga 0, dan sigma 1 dengan batasan j sama dengan 1 hingga 1. Untuk forecast-nya sigma dengan batasan i sama dengan 0 sampai dengan n-1. Sigma 1 dengan batasan j sama dengan 1 hingga n, dan forecast-nya sigma dengan batasan i sama dengan 0 hingga n-2, dan sigma i dengan batasan ji plus 1 sampai dengan n-1 dikali 2 per n dikali n-1. Nah, ini kita disuruh untuk cari persamaan langsungnya. Untuk base case-nya sendiri, di sini ada sigma dengan batasan i sama dengan 0 sampai dengan 0, dan sigma dengan batasan j sama dengan 1 sampai dengan 1, sigma 1 maksud saya. Ini kita lakukan pengoperasian hingga mendapatkan sigma i sama dengan 0 hingga 0, 1 min 1 ditambah 1, hingga sigma dengan batasan i sama dengan 0, sigma hingga mendapatkan sigma 1 dengan batasan i sama dengan 0 hingga 0, hingga menghasilkan 0 min 0 ditambah 1, dan hasilnya adalah 1. Untuk forecast-nya di sini juga ada 2 sigma, yakni sigma yang batasan i sama dengan 0 hingga n-2, dan sigma 1 dengan batasan j sama dengan i plus 1 hingga n-1. Di sini kita lakukan pengoperasian hingga mendapatkan sigma n-1 ditambah 1 dengan batasan i sama dengan 0 hingga n-2, dan hasilnya adalah n-1 dikali n per 2. Untuk average case-nya, di sini ada 2 sigma, dan nanti dikalikan dengan 2n per n-1. Lakukan pengoperasian dibalik, dan seperti ini. 2 per n dikali n-1 dikali sigma n dikali n-1 per 2 sampai dengan batasan i
sama dengan 0 hingga N-2, dan hasilnya seperti ini. Sigma 1 dengan batasan I sama dengan 0 sampai dengan N-2 dengan hasil N-1. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.